Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua, Pak Kapten Faizal, Masya Allah. Dan kemudian yang saya hormati seluruh bapak-bapak yang Masya Allah malam ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langkahnya untuk memenuhi undangan Bapak Ketua kita, yaitu untuk iktikaf. Seperti yang disampaikan, padahal ada ibadah yang lain di rumah, tapi Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan engkau mikir, jangan engkau menggauli istri-istrimu, mikir juga mungkin, sedangkan engkau sedang iktikaf di masjid. Jadi pembahasannya, nah ini masjid apa enggak nih? Sedangkan ayatnya menjelaskan wa antum aqifuna fil masajid, kamu itu iktikafnya itu di masjid. Tapi masjid, masalah masjid, musola itu ternyata sebetulnya sama saja. Jadi masjid itu makan sujud, tempat buat sujud, ya untuk sholat itu. Cuman orang-orang Indonesia mungkin ini yang musola gitu. Jadi sebetulnya dalam kaidah, dalam istilah fikih itu ada namanya masjid jami, ada masjid yang biasa. Masjid yang biasa itu ya masjid yang dipakai sholat 5 waktu meskipun nggak ada untuk sholat Jumat. Dan termasuk ini ya masjid sebetulnya. Jadi ini juga termasuk masjid. Jadi jangan ragu-ragu, saya ini gimana kok iktikafnya di musal, sama. Yang penting kita ya berhenti, berniat sejenak di masjid ini untuk iktikaf. Baik itu kita sudah niatkan setelah isya sampai kemudian syuruk, Masya Allah, ini pahala luar biasa. Bahkan mungkin kita niatkan ingin gimana sih rasanya hari-harinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa 24 jam minimal menjelang tidur sampai kemudian sholat suruh. Nah, kita isi mungkin dengan ya mendengarkan, saling menasehati lah. Ya, saya juga orang yang fakir, meskipun belajar 8 tahun tapi di sana juga tetap namanya manusia. Ya, saya juga aktivitas yang lain. Ya. Jadi sama-sama kita belajar, insya Allah. Nah, malam-malam seperti ini habis makan itu biasanya ngantuk. Sudah biasa seperti itu ya. Jadi kita manusiawi lah gitu. Mungkin temanya supaya nggak ngantuk kita bahas ini mungkin akidah kita tentang masalah iman pada hari akhir. Ya. Barangkali kita sudah sering dengar tapi barangkali tidak kurang detail gimana sih gitu. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama saya mengingatkan dan berterima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Ketua kita yang memang Masya Allah betul-betul termasuk perhatian tentang masalah rohani kita seperti ini. Dan ini termasuk salah satu cara supaya kita semakin erat, supaya kinerja kita semakin solid, ya, bisa bersinergi dengan baik. Dan inilah yang dianjurkan dan diajarkan agama kita, agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu ikhwah, saudara. Ya. Makanya Nabi itu mengajarkan banget semua hal-hal yang bisa menjadikan kita itu saling bersaudara. Ya. Dan melarang semua yang kemudian menjadikan kita itu enggak bersaudara. Makanya dia mengatakan la tahasadu wala tajahasu wala tabaghadu wala tadabaru. Janganlah saling hasad, janganlah saling iri, jangan saling kemudian kita mencari-cari kesalahan orang lain. Apalagi
itu gara-gara masalah dunia, masalah politik, masalah jabatan. Kemudian gara-gara itu kita pengen kemudian merendahkan atau kemudian menjungkirkan teman yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah saudara dalam berikhwan itu, dalam kaum muslimin itu berikhwan, bersaudara. Kayak Nabi sampai mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duha ba'd. Orang mukmin sama mukmin yang lainnya itu seperti bangunan, saling menguatkan. Artinya ada kasih sayang. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan orang mukmin dalam masalah kasih sayangnya, cinta kasihnya, itu kamatsali al-jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Idza staka minhu adun, kalau seandainya ada satu saja anggota tubuh yang sakit, tada'alahu ya bisahari, akan merasa tidak bisa tidur, kemudian pusing. Ya itulah kita seharusnya. Maka semua yang bisa menjadikan kita itu saling rekat, saling kemudian bersaudara dianjurkan, termasuk seperti ini ya. Dan ini pahalanya Masya Allah mengalir kepada kita, dan juga yang menjadi penanggung jawab ini insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk yang diperintahkan supaya kita erat, termasuk mengucapkan salam. Nabi mengatakan la yu'minu hatta ya tahabu wala tahabu hatta ya. Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadun, kalian belum beriman ya, sampai kemudian kalian itu saling mencintai ya, saling menyayangi. Nah, maukah kamu, hal adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum, kalau saya tunjukkan sesuatu, kalau kamu lakukan kamu bisa saling menyayangi. Apa itu? Afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Saling ketemu, saling salam. Baik di ya online atau offline. Saling lama enggak ketemu bisa kirim salam gitu. Ya, semua banyak, termasuk kemudian senyum. Jadi makanya kalau ada orang yang kemudian tidak senang sama teman-temannya, apalagi satu yayasan, apalagi satu kantornya, berarti itu keimanannya bermasalah ya, bermasalah. Karena innamal mu'minuna ikhwah, seorang mukmin itu bersaudara. Kalau ternyata dia itu enggak senang, berarti keimanannya bermasalah. Kalau dia hanya bisa senyum kepada atasan, enggak bisa senyum pada ya bawahan, berarti bermasalah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ya, di antara sebab kita bisa mencintai orang itu tersenyum ya. Makanya senyum itu sedekah ya. Dan sedekah itu ibadah ya. Senyum gitu. Tapi kadang-kadang kita itu bisa senyum ke atasan, gak bisa senyum ke bawahan. Kalau senyum ke atasan berarti ada udang di balik batu. Tapi kalau senyum ke bawahan ini yang harus. Nah, senyum ke atasan biasanya kita ya pengen mencari muka, cari muka. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, maka mudah-mudahan dengan wasilah seperti ini kita semakin erat. Karena innamal mu'minuna ikhwah, mukmin itu ya ikhwah, saudara ya. Kemudian kita ingin membahas tentang masalah yang mungkin ini merupakan akidah dan penting, yaitu tentang pembahasan al-imanu bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir ya. Yang mana Allah sering dalam Al-Quran dan Nabi menjelaskan dalam hadis itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lalu lakukan gini. Contohnya tentang masalah talak ini. Mudah-mudahan kita nggak ada yang melakukan talak lebarnya. Itu dalam Al-Quran disebutkan ya, Allah memerintahkan kepada Nabi, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, kalau kamu ingin mentalak istrimu, maka talaklah yang benar. Kenapa? Karena ada banyak orang mentalak tapi enggak benar. Kalau mentalak, paling tidak talaknya yang syar'i. Bagaimana itu talak syar'i? Kalau ingin mentalak syar'i itu ya ditalak tapi sebelum digauli. Sudah suci, enggak digauli baru ditalak. Atau ketika mau mentalak, jangan sampai istri kita haid kemudian ditalak, nggak boleh itu ya. Kemudian kalau memang sudah mentalak, wala tukhrijuhunna min buyutikum, jangan dikeluarkan langsung ketika ditalak terus langsung diusir, kebanyakan itu kan. Kalau talak udah kamu pergi dari rumah saya, nggak boleh. Begitu juga yang perempuan, nggak boleh langsung meninggalkan rumah. Kenapa? Karena baru talak satu, sampai masa iddahnya habis baru boleh keluar. Karena masih mungkin barangkali hujan, terus kedinginan, akhirnya kemudian muncul lagi
keinginan untuk kemudian berhubungan suami istri, akhirnya terjadilah rujuk. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah kemudian menutup dzalikum yu'atu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu adalah nasihat bagi kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Allah mengatakan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena kalau dia nggak beriman kepada Allah dan hari akhir, nggak mungkin bisa melakukan. Dia akan semena-mena karena nggak percaya dengan hari akhir. Nanti akan ada kebangkitan, nanti akan ditanya di kuburan, nanti akan ada surga dan neraka. Kalau dia nggak yakin dengan hari akhir, dia akan semena-mena dengan perempuan. Tapi kalau dia yakin bahwasanya akidah saya mengatakan ada hari akhir, ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, dia akan memikir-mikir, ya, gak akan mendolimi manusia. Oleh karenanya Nabi juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Ini juga berat, Pak. Betapa banyak orang yang gampang ngomong itu buruk. Kenapa? Karena dia nggak sadar kalau nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi coba kalau dia hatinya itu merasakan akan dimintai tanggung jawab, dia akan jaga dan kontrol lisannya. Gak mungkin dia gampang kemudian buka mulutnya sesuka mungkin. Gak mungkin. Ya. Oleh karena dikasih garis, dan itu susah. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berikanlah kemuliaan pada tetangganya. Maka kita ingin bahas tentang masalah hari akhir. Ya. Nah, ini akidah penting. Karena Umar bin Khattab sampai mengatakan gini, li'an yaskut, seandainya kemudian ada baghal khimar itu jatuh di jalanan Irak, sedangkan saya di Madinah menjadi khalifah, saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Umar, kenapa jalan-jalan yang ada di Irak itu enggak kamu bangun? Sampai Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Kenapa? Dia yakin sekali dengan hari akhir. Sampai Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, mengatakan, dan khutbah paling singkat ini, khutbah beliau memiliki 3 khutbah yang paling singkat. Saya menukil satu saja. Dia mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, innallahal khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, kemudian akan mematikannya, dan Allah akan membangkitkannya. Fa in kuntum musaddiqin, kalau kamu percaya dengan kata-kata itu, maka kita semua bodoh. Maka kita semua orang bodoh. Ini katanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau kamu percaya bahwasanya Allah menciptakan manusia, kemudian Allah akan mematikannya dan akan membangkitkannya, kok kita percaya dengan kalimat itu? Kita ini bodoh. Wa in kunna mukadzibin, tapi kalau kita mendustakan kata-kata itu, maka kita binasa. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun dari mimbar. Semua orang berpikir, kenapa khutbahnya begitu? Ternyata memang benar. Kalau kita ini kok mempercayai kata-kata itu kita bodoh. Kenapa bodoh? Karena kalau kita percaya tapi amalan kita kayak mendustakan, kita sering melakukan maksiat. Kalau kita yakin kita akan mati, kenapa sih kita kok sering maksiat? Sedangkan kita jarang melakukan kebaikan. Maka kita ini orang bodoh. Kita orang bodoh. Ini khutbah yang sangat menyentuh meskipun cuman beberapa kalimat. Makanya kata Hasan Al-Basri, dia mengatakan, ma ra'aitu yaqinan la syakka fihi asbaha bi syakkin la yaqina fihi minal maut. Saya enggak pernah melihat satu kenyataan yang sangat yakin, tidak meragukan sama sekali, menjadi sesuatu yang ragu, enggak ada keyakinan sama sekali, kecuali kematian. Seakan-akan kita semuanya ini yakin kematian itu ada, tapi kemudian untuk beramal setelah kematian itu enggak ada. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang yakin, makanya kita melakukan seperti ini semuanya. Ya kita tahu jamaah yang dirahmati Allah, teman-teman. Kita sering mendengar orang yang meninggal, bahkan kemudian keluarga kita, bahkan kita ikut menggotongnya, kemudian ke kuburan. Tapi memang benar, ngomong masalah hal ini saya sendiri ya harus berintrospeksi diri, karena kita manusia, ya. Tapi ingat, benar-benar ini adalah akidah kita. Ketika Nabi SAW menguburkan
mayit bersama para sahabat. Ketika menguburkan mayit zaman Nabi itu, mereka nggak ada yang gurau. Tapi kita Masya Allah lihat sekarang teman-teman ketika menguburkan ya mayit itu banyak yang ngobrol sambil gurau gitu. Tapi zaman Nabi enggak. Mereka itu anteng, khusyuk. Kita juga akan jadi seperti mereka. Nabi ketika menguburkan sahabat-sahabat itu anteng dan belum membuat lahat. Begitu kemudian Nabi mengatakan, Inna abdal mu'min idza kana fi qita'ihi minad dunya wa iqbalihi minal akhirah. Sesungguhnya hamba mukmin ketika ingin meninggalkan dunia dan akan mendatangi akhirat, nazala alaihi malaikatun minas sama, maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Ma'ahu kafanun ma'ahu kafanun min akfanil jannah. Malaikat ini bawa kafan Pak dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan bawa parfum dari parfum surga. Ini kalau hamba yang akan meninggal orang muslim. Makanya panjenengan kalau kemudian melihat ada orang yang matanya terbelah ke atas sebelum meninggal dunia, gak usah kaget, gak usah Pak, kenapa Pak, hadap sini Pak, istighfar Pak, gak usah. Kenapa? Karena sejatinya mereka sedang melihat pemandangan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Malaikat itu kemudian turun sepanjang mata memandang dan membawa kafan putih, membawa parfum. Kemudian setelah itu kalau kita melihat, pokoknya kalau bisa ya lakinu mautakum bila ilaha illallah, kita lakin saja. Setelah itu ya jelas, ini hadis yang memang semua insya Allah kita sudah pernah mendengarkan. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bara ibnu Azib. Kemudian diambil pelan-pelan. Ini mukmin, diajak keluar nyawanya, nggak mau lihat anaknya, lihat istrinya, lihat rumahnya. Kemudian malaikat ini memberikan potret, membukakan pintu surga. Kemudian mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Disuruh keluar. Ya. Disuruh keluar dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dicabut pelan-pelan, tapi tetap asbabnya. Tapi kalau orang kafir, Masya Allah, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, kalau kamu melihat orang-orang kafir ketika mau dibunuh, wal malaikatu yadribuna wujuhahum, malaikat itu datang dengan muka bengis, memukul mukanya, memukul punggungnya, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian, sehingga nyawanya itu lari Pak Bu, ya, lari ke atas, ke kanan, ke kiri, ke kaki, ke tangan, terus ditarik sama malaikat, tidak ada ampun-ampunnya. Sampai kata Nabi di dalam hadis, seperti kita mencabut besi kayak pancing gitu, yang mungkin 4, ya pancing tapi ditumpuk 4 itu di dalam satu kain yang basah, dan ditarik terus sampai kertak-kertak sampai kainnya itu putus-putus semuanya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Singkat cerita, hadis ini ya diangkat ke langit nyawa ruhnya. Kemudian yang mukmin tadi wangi sekali, luar biasa. Ini rohnya siapa? Rohnya Fulan bin Fulan. Kemudian dibalikkan lagi. Setelah dibalikkan lagi, di situ kemudian ada yang namanya malaikat yang kita harus yakini, malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Ini nggak apa-apa ya kita sebutkan supaya untuk mengingat ya. Dan saya kira sudah banyak yang tahu. Cuman barangkali untuk renungan lah malam ini jamaah. Setelah ada malaikat Munkar Nakir, ditanya dengan 3 pertanyaan yang mudah, kita semua hafal, bahkan orang kafir pun hafal. Lalu ditanya siapa Tuhannya orang mukmin, pasti dijawab Allah. Siapa nabinya, pasti dijawab Muhammad. Apa agamanya, Islam pasti. Tapi jawaban ini tidak dengan hafalan. Jawabannya ini dengan apa? Dengan iman kita. Makanya Allah mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan menetapkan perkataannya itu dengan keimanan yang tetap. Makanya kalau kata Nabi SAW, kalau wa ammal munafiqun, kalau orang-orang munafik ditanya man rabbuka, jawabannya hanya seakan-akan dia ingat tapi nggak bisa muncul. Kayak kita mau ujian gitu, ketika mau ujian belajar sampai ya kejar, ibaratnya kata orang-orang kan SKS lah, kejar semalam suntuk ibaratnya gitulah. Ya. Setelah itu ternyata pas waktu ujian keluar juga, tapi mau jawab
nggak masuk sini. Jadi dicoba-coba mengingatnya nggak masuk itu sakit. Kalau kita nggak tahu ya udah nggak tahu, memang nggak tahu. Tapi kok tadi malam kayaknya kita baca ini, tapi nggak masuk yang mana sehingga menderita. Begitulah orang munafik kira-kira. Ya. Setelah itu ini setelah kemudian kalau bisa dijawab maka dapat nikmat kubur. Kalau nggak bisa jawab dapat adab kubur. Tapi masalahnya Pak, di sini banyak orang yang nggak percaya. Zaman para sahabat ada namanya orang Khawarij, banyak yang nggak percaya ada adab kubur. Zaman tabi'in ada namanya Mu'tazilah, sebagian mereka nggak percaya. Zaman kita orang Islam sebagian juga nggak percaya. Zaman Nuh sekarang ada yang nggak percaya. Dalilnya apa? Kamu kok percaya ada adab kubur? Lah manusia itu tak buka ketika ini yang nggak ada apa-apanya. Itu ada ibaratnya sekarang ini ya, yang meninggal yang lagi rame-ramenya itu ya, berita yang rame-ramenya itu diotopsi lagi, nggak kenapa-kenapa, itu orang kafir juga, orang non muslim lah ibaratnya gitu. Itu nggak ada bogeman malaikat sama sekali gitu. Ya. Ini jawabannya, ini kalau pakai logika jawabannya kalau ini kan bukan alam ya dunia. Kita berada di alam dunia, dia berada di alam barzah. Jadi kalau sudah meninggal itu otomatis di alam barzah. Dan alamnya beda loh. Kita ngelihat orang tidur, dia kayak pulas tidur, ternyata di alam mimpinya itu dikejar-kejar sama setan. Nggak tahu kita ya. Ini alam barzah, ini alam dunia, beda. Jangan disamakan. Yang pertama, yang kedua, azab kubur itu termasuk iman dengan hal gaib. Yang gaib itu belum kelihatan dan harus kita imani. Coba kalau kita bawa mayat gitu lah dekat kuburan sudah berapa meter, kemudian ada kuburannya orang jahat, tiba-tiba keluar asap hitam terus teriak gitu. Kita kan pasti takut, nggak akan mau nguburin kan? Ya. Atau setiap kuburannya orang kafir itu terus ada teriakan-teriakan, kemudian ada asapnya terus-terusan. Kuburannya orang muslim itu keluar pohon-pohon yang wangi-wangi, ada buahnya. Nggak ada orang kafir. Ada nggak orang kafir kalau kayak gitu? Nggak ada pasti. Oh iya ini bener ini. Nah, ini percaya dengan hal gaib. Dan di antara mereka juga ada yang mengatakan, ya itu kan Al-Quran mengatakan. Apa katanya? Wa qalu man ba'athana, yang biasanya senang ya kita baca surat Yasin yang jantungnya Al-Quran pasti hafal ini. Wa qalu man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Wa qalu, dan orang-orang kafir itu mengatakan man ba'athana mim marqadina, siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita, dari tidur panjang kita. Loh, berarti kan setelah mati nggak ada azab kubur, yang ada itu apa? Tidur. Buktinya orang kafir ini ketika ada ya hari kiamat, dia kemudian mengatakan siapa yang membangunkan kita dari tidur panjang kita. Nah, dalil kuat gak ini? Al-Quran ini kuat gak? Kuat ini ya. Tapi ternyata Pak, kalau kita menafsirkan dengan akal kita sendiri itu salah. Makanya Nabi mengatakan man fassarul Quran ya bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri meskipun benar itu salah. Makanya Abu Bakar mengatakan ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudilluni. Bumi yang mana yang akan aku pijak, langit yang mana yang akan menaungi aku. Kalau saya berbicara tentang Quran kemudian tanpa punya ilmu, tidak dari Nabi SAW, gak berani. Ternyata penafsiran Imam Qatadah, Imam Mujahid, Imam Laid, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, dan ulama-ulama yang memang muktabar itu tidak ada yang menafsirkan itu hanya begitu, tidak. Tapi ini tidur setelah tiupan sangkakala pertama. Jadi begitu masuk alam barzah diadab sampai kapan? Sampai tiupan sangkakala pertama. Fa idza nufikha fis-sur, kalau sudah ditiup sangkakala pertama, fasa'iqa man fis sama, semua orang yang ada di langit ya atau yang ada di bumi semuanya kaget dan pingsan. Yang di kuburan langsung berhenti adabnya. Siapa yang mau adab? Malaikat juga sudah mati. Tidak ada adab ya. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua,
fa idahum qiyamun yanzurun. Baru mereka bangun, dan ketika itu mereka mengatakan, siapa yang membangunkan kita dari tidur kita? Dalil tentang adab kubur, Pak, itu dari Al-Quran, dari hadis, banyak sekali. Termasuk Fir'aun, disebutkan dalam Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu dipaparkan kepada Fir'aun bala tentaranya setiap pagi dan petang. Wa yaumal qiyamati adkhilu ala Fir'aun. Kalau hari kiamat, masukkan keluarga Fir'aun dan Fir'aun ila asyadil adab, ke adab yang lebih pedih. Jadi ketika di dunia pagi petang itu sudah diadab di kuburannya, tapi ketika hari kiamat nanti disuruh masukkan ke adab yang lebih pedih. Ini dalil mutlak, dalil qat'i bagi orang-orang yang menolak adab kubur. Dan ayat-ayat banyak lagi yang lainnya, ya. Ada lebih dari 20-an ayat, ya. Hadisnya malah lebih banyak. Nabi SAW pernah, ya, berjalan di kuburan dua. Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Dua kuburan itu diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tapi enggak diadab karena dosa besar. Menurut dia kecil, tapi menurut Allah besar. Apa dosanya? Ini supaya kita jadikan catatan juga penyebab adab kubur. Yang pertama kata Nabi, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang satu itu kalau dia pipis itu ceboknya enggak bersih. Ceboknya enggak bersih, ya. Jadi plek langsung ditutup gitu, ya. Dan kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, ya, istanzihu minal baul, kamu itu bersih-bersih benar kalau waktunya kencing. Fa inna amata ahlal qabr, karena kebanyakan penduduk kubur yu'adzabuna minhu, diazab di kuburan gara-gara ini. Karena pipis enggak bersih, ya. Yang kedua kata Nabi, amma al-akhir, yang lainnya itu senang adu domba. Maka ini perlu kita garis bawahi jamaah, bahwasanya termasuk pipis itu, ya meskipun demikian kita juga nggak usah sampai nunggu setengah jam, ya. Setengah jam itu kok nggak, maksudnya udah habis apa enggak ini baru kemudian dibersihkan, enggak, ya. Jadi ada itu di hadisnya, sampai kemudian ada 30 sahabat yang meriwayatkan dengan topik-topik yang berbeda tapi tentang adab kubur. Di antaranya Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa adabil qabr, tentang adab kubur. Kemudian ada Aisyah mengatakan, dakhalat alayya ajuzani min ujuzi Yahudil Madinah, masuk dua perempuan Yahudi kepada saya, faqalata, dua-duanya mengatakan, inna ahlal qabri yu'adzabuna fi kuburihim, penduduk kubur itu diadab di kuburannya. Maka Aisyah mengatakan, enggak benar itu. Setelah orang Yahudi pulang, Nabi datang, Aisyah tanya, ya Rasulullah, katanya orang Yahudi itu menyangka kita itu diadab di kuburan, penduduk kubur itu diadab. Kata Nabi, benar itu. Ya. Akhirnya Aisyah, dia merasa salah. Jadi ada. Setelah itu, setelah diadab, kita sampai di tiupan sangkakala kedua, ya. Sudah sangkakala itu ditiup, yang kedua, Pak, itu semua makhluk dibangkitkan. Tapi pembangkitannya ini berbeda-beda, ya, sesuai dengan amalannya. Kullu, ya, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat. Semuanya itu akan diperlihatkan sebagaimana dia yang amalnya. Ada yang bangkit itu ternyata, ya, kalau orang mukmin secara umum, mukmin itu wajahnya berseri-seri. Mereka senang berseri-seri. Ada yang berdarah-darah tapi darahnya doang, tapi baunya wangi. Kenapa? Karena meninggalnya ketika itu dia perang, jadi syahid. Ya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, ya, al-launu launud dan war-rihu rihul mis. Ya. Orang yang berjihad itu nanti dibangkitkan dalam kondisi berlumuran darah, tapi itu hanya, ya, warnanya, tapi baunya bau minyak misk. Ada yang dibangkitkan kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa? Pas umrah, pas haji meninggal, dan banyak, ya. Kemarin, ya, Bapak Ketua umrah, dan itu tahu setiap sholat pasti ada yang meninggal, kan, ya. Setiap sholat 5 waktu pasti as-salatu alal amwat yarhamukumullah. Amwat itu enggak satu orang, bisa 5. Tiap sholat, bukan tiap hari, ya. Tiap kali sholat, ya. Pasti ada mayitnya, ada. Saya pertama kali jadi mahasiswa gak ikut sholat.
Setelah itu saya tanya, ini ada jamaah, ada jenazahnya nggak? Ada. Saya kemudian sholat di depan. Setelah selesai sholat, saya langsung keluar. Ternyata betul ada 5-6 mayat itu dibawa tiap hari. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi ya hina, orang-orang kafir. Kalau orang mukmin baik semuanya. Ya. Tapi orang kafir ada yang bangkitkan itu dalam kondisi ya di punggungnya ada kambingnya sambil ngembek. Kenapa kok begitu? Ternyata ketika dia ditugaskan mengambil zakat, zakat yang diambil itu ditilep. Ini namanya ghulul. Dalam surat Ali Imran panjenengan bisa membaca. Ya. Maka nali nabiyin ayyahul. Ghulul itu ya bisa juga diartikan korupsi juga bisa. Ya. Itu ghulul. Itu masya Allah. Kata Nabi, alahal balagtu, jangan kamu panggil-panggil saya besok pada hari kiamat, karena saya sudah berlepas diri, sudah saya sampaikan itu. Ada yang dibangkitkan bawa unta kata Nabi, ada yang dibangkitkan bawa daging korban. Kenapa? Daging korban baru disembelih, baru kemudian ini udah diambilin sendiri-sendiri, belum ditransfer, belum dibagikan kepada masyarakat, udah diambilin. Ya. Itu gulul. Ya. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi ya apanya ini miring. Kenapa kok miring? Ya, karena punya istri berapa? Buka cabang. Buka cabang. Tapi ternyata cabang yang sebelah sana lebih disenangi gitu. Jadi dibangkitkan dalam kondisi ya dadanya miring gitu. Ya, kelihatan oh ini buka cabang tapi nggak adil gitu. Ya, itu buka cabang. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi apa? Kecil sekali. Masya Allah kan Nabi seperti semut tapi jasadnya jasad manusia. Kok bisa? Ketika dia hidup di dunia, dia pandang manusia kecil, dia sendiri yang tinggi, dia sombong. Ya. Sehingga ketika dia dibangkitkan, jungkir takut. Dia dibangkitkan dengan buta untuk bilang. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dia dibangkitkan dalam kondisi buta. Dan kemudian dia mengatakan, "Qala rabbi lima hasyartani a'ma." Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa kuntu basira, padahal dulu di dunia saya bisa melihat. Bayangkan kalau orang buta sejak dulu dia sudah tahu dan bisa meraba. Tapi kalau tiba-tiba buta, itu pasti akan menderita. Awalnya buta, kita kadang kan lampu ya, hidup itu mati gelap. Meraba-raba karena kalau sudah buta ya, bisa dia tahu gitu. Nah, ini awalnya gak buta. Itu di dunia apalagi pada masyarakat. Ini sebenarnya pembahasan yang memang cuma jangan pada hari itu nanti balik. Sampai orang yang menyusui anak yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita buka juz 17. Wahai manusia, takutlah kamu kepada sesungguhnya hari dahsyat. Yauma tadhhalu kullu murdi'ah, orang-orang yang menyusui itu langsung wa tadhu kullu dzati hamil, orang yang hamil itu langsung gugur hamilnya. Masih kecil jadi berubah dahsyat. Dibangkit dalam kondisi seperti itu. Ada yang berjalan dengan mukanya buta, ada yang berjalan pakai muka. Ketika Nabi menyebutkan itu, ada sahabat yang kurang mencerna dengan akalnya, dia tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana orang kok berjalan pakai mukanya?" Dan kita nggak boleh seperti itu. Kita harus meyakini selama hadisnya sahih dan yang mengucapkan Nabi ya kita terima. Akhirnya boleh Nabi. Ya. Allah yang mampu membuat kita berjalan di atas kaki dua kita, mampu kembali di atas muka kita. Sekarang banyak ya, seperti yang bisa berjalan juga ada. Karena Allah nggak mau.
semua kaget, bingung kok dibangkitkan tiba-tiba. Semua seakan-akan seperti belalang yang bertebaran dan semuanya telanjang, nggak pakai alas kaki, nggak ada yang dikhitan. Nabi mengatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Besok pada hari kiamat manusia itu akan dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai alas kaki, tidak dikhitan, telanjang bulat, nggak bawa apa-apa. Sekarang kita semuanya berusaha mendapatkan kertas. Yang pengen kuliah, pengen dapat namanya ijazah juga kertas. Yang kerja pengen dapat yang namanya juga kertas, yaitu uang. Jabatan juga nanti ada SK-nya, kertas juga. Nanti besok pada hari kiamat semuanya nggak ada yang dibawa. Aisyah mendengar begitu langsung mengatakan, ya Rasulullah, laki-laki perempuan saling tengok satu sama lain. Kata Nabi, al-amru asyad, perkaranya lebih dahsyat daripada harus melihat satu sama lain. Semua bingung. Akhirnya kemudian mereka kemudian mendengar suara. Ada yang kemudian suara ini mengarahkan mereka, ya. Semua ini kemudian mendengar suara ini. Dan suaranya siapa ini? Suaranya malaikat Israfil, ya. Semuanya digiring. La iwajalah, gak ada yang kemudian noleh ke sana, gak ada noleh ke sini. Ketika itu buminya tidak bumi ini lagi, langitnya tidak langit ini lagi. Dalam surat Ibrahim juz 13 dikatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu langit dan bumi diganti, tidak langit ini, tidak bumi ini. Karena mengatakan, ya, yukharun nasu yaumal qiyamati ala ardil bayda. Besok itu manusia dibangkitkan di atas tanah yang putih, ya. Afra, yang semua datar, gak ada cekungan, gak ada gua, gak ada gunung, gak ada apa-apa. Makanya gak bisa sembunyi. Sedangkan matahari ketika itu berapa mil? Watadnu syamsu qadra mil. Matahari itu mendekat 1 mil. Sahabat yang dengar tanya, ya Rasulullah, mil di sini ya Rasulullah, mil seukuran celak itu atau mil jarak? Karena mil itu bahasa Arab ada 2 artinya. Mil itu ya wadahnya celak, itu disebut mil. Atau mil 1, jarak itu 1,8 kilo, itu jarak. Maka Nabi mengatakan ini mil jarak. Jadi matahari itu setinggi ya 1,8 kilo. Orang yang nggak percaya, lu terbakar dong kita ini. Wong sekarang itu 1000 berapa juta ya jarak udah panas kayak gitu. Ini kalau orangnya nggak percaya, Allah mampu. Sehingga kata Nabi, wa nasu yaqul qadra amalihim fil araq, itu tergantung amalannya dengan keringatnya. Faminhum man yasilu ila ka'bai, ada yang keringatnya sampai di ka'bai, mata kakinya. Wa minhum man yasilu ila rukbatai, ada yang sampai kemudian betisnya. Wa minhum man yasilu ila batni, ada yang sampai perutnya. Minhum man yuljimuhumul araqu iljaman, ada yang sampai benar-benar tenggelam gara-gara keringatnya. Dan di sini kita tahu yang sering disebutkan oleh ulama-ulama kita, sab'atun yutilluhumullah, 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dengan naungan la dhilla illa dhillu, enggak ada naungan kecuali naungan Allah. Semuanya hafal insyaallah. Yang pertama, imam adil, pemimpin yang adil, baik itu pemimpin ya kantor, pemimpin desa, pemimpin kota, pemimpin rumah, punya anak harus adil, ya. Kemudian syabun nasafi ta'atillah, pemuda yang tumbuh di ketaatan Allah. Pemuda itu apa? Umur berapa mulai pemuda itu? Ya. 17 sudah muda. Sampai berapa tahun? Jadi pemuda itu syab itu Pak ya, 30 sampai 50 tahun masih pemuda. Nah itu kalau bahasannya syab. Dengan masih muda. Masih pemuda. Jadi masih pemuda. Kalau syekh ya, innama syaikhu man yadibbu dabiban. Syekh itu kalau sudah pakai tongkat. Kalau bahasa Arabnya itu ya. Dan jenengan masih pemuda yang tumbuh dengan bertaat kepada Allah, bisa sampai kemudian mendapat naungan. Kemudian rajulun da'at humra'atun, seorang laki-laki yang diajak selingkuh sama perempuan, dzatu malin wa mansibin wa jamalin,
memiliki kedudukan cantik jelita, tapi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut sama Allah. Ya dapat. Jadi yang kadang-kadang jangankan menolak, kita jangan aja, naudzubillah min dzalik. Kita kalau bisa ya tiket ya Allah, tiket ini ibaratnya itu, jangan sampai. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, orang yang sedekah tapi dengan tangan kanannya nggak diketahui tangan kirinya. Dan banyaklah. Kemudian ada namanya laki-laki yang hatinya, laki-laki dan perempuan sih, laki-laki atau perempuan yang hatinya, kalau dalam lafaz hadisnya itu laki-laki, tapi hadis ini semua bisa tercakup perempuan juga, nggak ada kemudian perbedaan gender kalau dalam masalah agama itu nggak ada ya, siapa saja ya, mukminah yang kemudian mau beramal sama semuanya ya, yang kemudian hatinya terpaut dengan masjid. Ada orang yang hatinya terpaut dengan rumah karena ada bidadarinya, kalau di rumah dia tenang ya. Tapi ada orang yang hatinya terpaut dengan masjid, habis ngelakuin apa-apa tugas-tugasnya ke masjid tenang. Berarti ini dia. Rajulun qalbuhu ma'allaq, hatinya kayak tergantung di masjid. Kalau sudah di masjid nyaman karena ada hatinya. Ada orang yang hatinya di rumah tadi itu karena ada bidadari dia di rumah dia. Nah, mudah-mudahan kita semua dan banyak ya, 7. Singkat cerita ya, semua orang ini kemudian digiring di padang mahsyar, termasuk sedekah Pak. Yang sering dengan sedekah, rajin sedekah kata Nabi SAW ya, di antara bisa mendapatkan payung adalah ya sedekah ya. Sedekah itu annasu tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah. Manusia itu di bawah naungan sedekahnya. Bayangkan kalau matahari yang seukuran itu besarnya berada 1 mil ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan. Ketika itu karena betul-betul dahsyat kondisinya, orang itu macet kakinya macet Pak. Kita kadang-kadang mudik ini, pengen mudik, pasti kita akan persiapan dengan bagus, apalagi jauh. Nah mudiknya macet, kalau naik mobil nggak ada hasilnya, pasti kita akan kepanasan. Nah nanti di padang mahsyar, kata Nabi, kaki kita itu macet, betul-betul macet. Dan langit dan matahari itu dekat sekali ya. Sampai kapan kita macet itu? Sampai nanti kemudian ditanya. Maka orang itu Masya Allah bingung, gimana. Sebagian ada yang kemudian bisa jalan. Kemudian mereka mengatakan, ayo kita datang ke Nabi Adam. Kenapa? Kita minta syafaat Nabi Adam, karena dia itu bapaknya para nabi, bapaknya manusia. Akhirnya datang ke Nabi Adam. Nabi Adam menjawab apa ketika diminta syafaat? Nafsi. Pokoknya semuanya perlu. Saya nggak bisa karena saya ya telah makan buah yang dilarang oleh Allah di dalam surga. Buah apa namanya? Buah. Benar nggak itu? Soalnya yang ngomong buah khuldi dalam Al-Quran itu adalah iblis gitu. Jadi iblisnya tuh mengatakan ya Adam, kamu makan buah ini maka kamu akan kekal. Nah begitu makan langsung kemudian telanjang, langsung dikeluarkan dari surga. Jadi sebetulnya nggak buah khuldi, pokoknya buah di neraka, di ayatnya buah gitu aja Pak ya. Masya Allah ya. Dan buah terang, Masya Allah benar ya. Masya Allah. Jadi gini tuh nggak kita bisa pikirkan. Kita duduk-duduk begini, niat sudah iktikaf dan belajar menuntut ilmu seperti syar'i seperti ini, Pak. Masya Allah, pahalanya itu lebih afdal dari sholat gitu. Itu yang diyakini oleh ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang lainnya. Insya Allah kita akan bahas nanti ketika subuh, ya, keutamaan menuntut ilmu, ya. ilmu yang syar'i khususnya ini nanti ya. Jadi sampai itu kemudian Nabi memberikan, kamu pergi ke Nabi Ibrahim deh. Akhirnya lari ke Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim juga bilang, nafsi. Kenapa? Saya pernah dusta 3 kali. Dusta 3 kali masih diingat-ingat sama Nabi Ibrahim. Gak maringi syafaat. Nah kalau kita ditanya berapa kali dusta kita, gak dijawab, takut dusta kita. Saking banyaknya dusta gitu. Nabi Ibrahim
3 kali juga karena Allah. Dustanya karena Allah. Karena terpaksa. Artinya dia itu membela Allah, menghancurkan patung. Siapa yang menghancurkan patung? Ini yang paling gede ini. Padahal dia yang paling gede itu juga jarinya gini. Ya. Artinya gini itu. Tetapi ya begitu. Dia dustanya seperti itu masih kemudian dia nggak berani berikan syafaat. Sampai singkat cerita kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad kemudian memberikan syafaat. Begitu memberikan syafaat, apa syafaat ini? Namanya syafaatul uzma, syafaat paling besar, supaya Allah cepat datang dan kemudian memutuskan apa yang dilakukan oleh manusia. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Akhirnya datanglah Rabb kamu bersama malaikat bersaf-saf untuk mengadili manusia. Maka setelah itu ada pengadilan yang namanya hisab dan namanya pengadilan. Ada 2. Ulama berbeda pendapat, mana yang lebih dulu, dihisab dulu atau diadili. Kalau hisab itu apa? Hisab itu intinya ingin mengklasifikasi mana amal yang baik, mana amal yang buruk. Sedangkan keadilan itu mengadili antara 2 orang yang bersengketa. Dan sesuatu yang pertama kali yang akan dihisab itu adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi minal abdi min amalihi as-sholat. Sholat. Panjenengan kok sholatnya top, nanti dihisab sudah selesai, nggak dihisab yang lainnya, sudah bagus. Dan yang pertama kali adili di manusia itu apa nanti? Masalah darah. Awwalu ma, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali yang akan diadili itu masalah masalah darah. Jadi darah yang akan diadili pertama kali. Sampai dalam riwayat itu ada seorang yang kemudian kepalanya putus dan pegang, kemudian menghadap Allah, ya Allah, fulani yaqtuluni, orang ini membunuh saya ya Allah. Kemudian ditanya oleh Allah, kenapa kau kemudian membunuh dia? Kamu bunuh karena apa? Saya bunuh dia ya Allah karena untuk bela agama. Artinya ini kata Nabi contoh di antara peradilan di akhirat nanti. Dia kemudian membawa kepalanya hadis sahih. Dan tidak hanya manusia yang diadili, binatang itu diadili. Binatang diadili, Pak. Sampai Nabi mengatakan la tu'addunal huquq ila ahlihi yaumal qiyamah. Hak-hak itu pasti akan ditunaikan pada hari kiamat, hatta yukhadu li syatil jalha ila syatil qarna, sampai kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk itu didatangkan, kemudian disuruh menanduk besok pada hari kiamat. Setelah ditanduk semua sudah selesai, kunu turaba, jadilah kamu semua tanah. Akhirnya kemudian orang-orang kafir mengatakan wa qul ini kuntu turaba. Orang-orang kafir kemudian mengatakan, ya Allah, seandainya aku bisa jadi turaba. Nggak mungkin. Itu hewan yang diadili. Wa idzal wuhushu khusrat, ketika binatang buas itu di padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi binatang juga dikumpulkan. Setelah itu jamaah yang dirahmati Allah, dihisab, dan hisabnya Allah cepat. Hisabnya Allah itu cepat. Hisab itu ada 2. Itu Allah itu ada 2. Ya. Ada hisab yang sirah, ada hisab asirah. Kita mudah-mudahan yang gampang itu cuma dikatakan, bukankah air kamu ini dan saya itu, tapi sekarang saya akan. Itu tahu selesai. Kan ada hisab asirah. Itu asirah itu yang susah. Yang kalau sudah dekat, bukankah rumah kamu itu dekat masjid? Kenapa kamu gak sholat jamaah? Bukankah kamu tahu riba itu gini-gini, kenapa kamu makan? Itu terus detail. Kalau sudah kata seperti itu, dia itu pasti akan menderita akhirnya. Dan ada yang dihisab itu kemudian berengkel. Di dalam riwayat dikatakan, ya Allah, ya, aku gak mau itu jadi saksi, saya aja disaksinya, malaikat usah. Akhirnya kata Allah, yauma 'alaika hasiba, dalam surat Al-Isra 15, yang apa, kamu jadi saksi untuk dirimu. Begitu mau berbicara, mulutnya terkunci. Kita baca surat Yasin, al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim
kakinya tak ngomong, tangan dan tidak bohong. Akhirnya setelah dia mengatakan Al-Quran, waqalu li juludihim lima syahidtum alaina, mereka wahai kulit-kulitku, wahai tanganku, kenapa kau bilang saksi yang benar katanya. Hisab ini ya amalnya buruk banyak, amalnya sedikit. Singkat cerita selesai hisab itu kemudian mizan itu apa? Setelah tahu ini amalnya soleh banyak, ini amalnya banyak lagi, baru yang ditimbang amalnya orangnya orangnya. Ada yang mengatakan kebanyakan amalnya yang ditimbang, ada yang juga mengatakan amalnya dan juga orang. Lah kok seorangnya katakan ketika Abu Dhar itu kurus, kok manjat, tiba-tiba sahabat yang lihat ketawa, ya Allah itu betis kok kecil banget gitu, diejek begitu. Akhirnya Nabi marah dan mengatakan seumur betisnya itu pada hari kiamat lebih berat itu daripada gunung Uhud, padahal 1 kilo lebih. Tapi betis Abu Dhar kok ditimbang nanti ketika hari kiamat lebih berat. Artinya amalannya ditimbang, orangnya juga. Jadi sekarang orang gemuk terus senang gitu, belum tentu gitu ya. Udah sekarang gemuk terus, ini Abu Dhar kurus saja kemudian berat. Jadi timbangannya itu bukan gara-gara apa berat badan gemuk ya. Jadi nanti yang langsing janggung dan kecewa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian ditimbang seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sudah ditimbang, sudah jelas, orang kafir ditimbang apa enggak? Dihisab apa enggak? Langsung dihisab. Ini sesuai. Kenapa? Karena ulama juga ada yang mengatakan langsung, ada yang namanya ditimbang. Ini benar lah, kita juga gitu. Tapi saya lebih menguatkan dulu. Kenapa? Dihisab dulu. Kenapa? Ada yang mengatakan langsung, orang kafir sudah jelas kok langsung masuk neraka. Ulama ada yang mengatakan ditimbang dulu. Karena Allah itu adil. Berapa dosanya ketika jadi orang kafir itu? Karena neraka itu ada namanya darajat. Kalau surga adanya darajat. Darajat itu derajat naiknya. Kalau darajat itu turun. Ya. Jadi neraka ada darajat, surga ada darajat. Jadi supaya dihisab. Nah, sudah selesai jemaah. Tinggal orang mukmin yang punya KTP Islam langsung dimasukkan ke gedung ruang besar gelapnya gelap. Siapa yang bisa masuk? Orang Islam yang dari Islam, baik itu muslim atau yang pura-pura, semuanya masuk situ. Pokok Islam di dunia KTP-nya Islam. Masuk semua ke gedung. Kalau panjenengan mau buka atau beli kitab ensiklopedia apa itu mahar, masuk di satu tempat yang gelap luar biasa, dan namanya itu kalau sudah gelap di depannya itu ada namanya jembatan yang kita sebut sebagai sirat. Pak, bagaimana kita bisa nyebrang sedangkan itu benar-benar gelap luar biasa? Kata Nabi, ternyata ada orang-orang Muslim itu langsung bersinar, dan sinarnya ada yang sampai ufuk barat dan ufuk timur, sehingga dia bisa menerobos jembatan itu dengan kecepatan yang sangat gila. Ada yang memiliki sinar, tapi sinarnya cuma sebesar gunung, tapi udah mending. Ada yang punya sinarnya cuma satu rumah. Ada yang punya sinar kayak senter. Ada yang punya sinar seujung kuku. Maka yang punya sinar besar kelihatan depannya. Maka kenapa? Karena di jembatan ini, ya, jembatan panjang. Dan kata Nabi, prosesnya mulai kita sampai ke jembatan itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Bayangkan, kita hidup di dunia
dunia, kata Nabi, amaru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umatku ini umurnya antara 60 sampai 70, wa qalla man yajuzu dzalik. Sedikit banget yang lebih dari 70. Nah, seandainya kita lihat di dunia enak-enakan menikmati dengan cara yang tidak benar, sedangkan nanti satu hari di sana sekali selesai hisab ini 50.000 tahun, bayangkan. Sampai kemudian yang punya sinar cepat ini langsung stres, dan kelihatan di jembatan ini ada namanya kalalib, dan ini diyakini semua madhab. Kalalib itu apa? Ya, ibarat besi yang mencatok-catok kanan dan kiri. Yang punya sinar terlihat, itu ada besinya, kita menghindar ke sini dan cepat sekali. Tapi yang sinarnya cuma center, ya. Begini. Apa dia nggak punya pengen nebeng? Bener, ada yang pengen nebeng. Disebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang nebeng itu? Yang nebeng itu ternyata orang-orang yang Islamnya hanya KTP, munafik. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, saya bacakan ayatnya. وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, mereka mengatakan kepada orang mukmin, hai orang mukmin temanku di dunia, aku pengen nebeng. Kenapa? Karena orang munafik ini, Pak, bayangkan, ketika dia di tempat yang gelap itu nyala, sinarnya nyala, tapi begitu melangkahkan ke jembatan, mati protes, mundur, nyala lagi, naik, mati lagi. Kenapa? Karena dia mengolok-olok orang muslim dan Allah di dunia, ketika di padang mahsyar diolok-olok oleh Allah, diolok-olok. Sehingga ketika sudah mati, dia kemudian mengatakan, wahai temanku orang mukmin, tetanggaku, kamu itu tetangga saya, masuk sama-sama, ayo saya ajak dong, gitu. Apa yang dikatakan oleh orang mukmin? Ya, kamu memang ke masjid, tapi ketika ada orang ceramah kajian, kamu malah kemudian membubarkan, kamu kemudian nggak bolehkan, kemudian menghalangi dakwah kamu, dan akhirnya malah nggak kemudian diajak, suruh mundur. Begitu suruh mundur, kata Allah Subhanahu wa taala, faduriba bainahum bisur, langsung ditutup dengan gerbang. Yang dari luar kayak nikmat, dia nggak bisa nyebrang, langsung kemudian diluncurkan menuju ke neraka. Ya ketika dia nyebrang, tapi kan nggak punya apa, nggak punya lampu, langsung jatuh. Ada orang muslim yang sudah punya lampu kayak senter tadi, itu dicatok-catok dengan kalalib, ya dia bisa. Ada yang selamat sampai kemudian ke surga, tapi hati, tubuhnya itu kemudian tercabik-cabik, dengan itu dia ampuni, ya. Selesai sama dirahmati Allah. Maka itu dahsyat. Bayangkan kalau kita di padang mahsyar seperti itu, pas di gedung yang gelap luar biasa itu, dan kita nggak memiliki sinar, apa yang terjadi bagi kita? Kita pasti merasa, ya, takut luar biasa. Dan itu lamanya 50.000 tahun. Belum nanti kalau sudah sampai di surga atau neraka, itu kekal selama-lamanya. Dan supaya kita dapat sinar, kata Nabi, ya, Nabi mengatakan, basyirul masya'ina fi tulam, berikan kabar gembira orang yang berjalan di dalam kegiatan, orang yang berjalan dalam gelap gulita menuju ke masjid dengan sinar yang sempurna. Artinya apa? Orang yang mau sholat isya, orang yang mau sholat subuh berjamaah di musola atau di masjid, ini akan dapat sinar yang sempurna. Jadi Nabi mengatakan, basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid binurin tam. Kasih kabar gembira orang yang mau berangkat malam-malam gelap-gelap ke masjid untuk sholat dengan sinar yang sempurna. Sholat apa berarti yang gelap itu? Sholat subuh sama sholat isya. Sedangkan sholat subuh dan sholat isya itu sholat yang paling berat buat orang munafik dalam hadis. Sholat yang paling berat untuk orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Makanya ya, supaya sinar kita terang, kita berusaha untuk melakukan sholat subuh, sholat isya berjamaah, ya. Setelah itu kemudian
Yang sudah masuk surga dimasukkan surga, yang masuk neraka masuk neraka. Kemudian Allah mendatangkan kematian. Kematiannya itu berbentuk kambing kibas. Kemudian disembelih. Setelah disembelih ada yang menyeru, ya ahlal jannah, ya ahlan nar, wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka. Kekal, tidak ada kematian lagi karena kematiannya sudah disembelih. Ya. Mungkin itu yang kita bahas 1 jam ya. Mudah-mudahan bisa kita jadikan renungkan ya. Jangan sampai kita hidup hanya 70, 60 tahun atau mungkin kita nggak tahu ya, lebih cepat juga nggak tahu. Itu kemudian menjadikan kita ya hancur binasa di akhirat karena terlalu asik menikmati dunia dan meninggalkan akhirat. Akan tetapi seorang yang iman dan imannya cerdas, orang mukmin yang cerdas, kata Nabi ketika ditanya, siapa ya Rasulullah orang mukmin yang cerdas? Ya, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut, yaitu orang yang dia sering mengingat kematian dan mau menyiapkan apa yang menjadikan dia bahagia di akhirat. Ulaikal aqyas, itulah orang yang cerdas ya. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan. Ya. Mau tanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kajiannya sangat 1 jam, kayaknya masih kurang. Mungkin ini apa, kita yang haus akan ilmu pengetahuan ini pengen tahu. Mungkin tadi disampaikan orang yang kena azab kubur itu nanti iblisnya kurang benar. Nah, iblis yang benar itu seperti apa sih? Syariat ya, apa berdiri? Katanya baca juga, pelajari juga agak jauh. Ya. Baik. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Di antara sebab azab kubur itu adalah kencing. Tapi dalam riwayat itu bukan kencing berdiri. Ini perlu saya luruskan. Jadi disebut sebutan, saya detailkan hadisnya ya. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru fil baul. Tidak yastatir itu bisa berarti dua. Ketika dia kencing bisa itu tidak istinja dengan benar, artinya tidak cebok dengan benar. Jadi dia sudah nggak ada panggilan, sudah tidak ada bekasnya gitu. Mungkin pek langsung kemudian dimasukkan lagi, tapi ternyata sudah tetes. Yang pertama, yang kedua ayat itu juga bisa satir itu ketika pipis dia tidak memakai penutup. Jadi dia mungkin pipis di pinggir roda mobilnya gitu, sekarang terbuka gitu. Jadi menurut mereka ini kecil ya, makanya kata Nabi mereka tidak diazab gara-gara dosa besar. Disyarah dijelaskan oleh para ulama, menurut mereka enggak besar, tapi menurut di mata Allah itu besar gitu. Adapun kencing berdiri ya, apakah ini haram ya, sebetulnya ini ada ya, ya sebenarnya duduk. Berdiri boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Tapi yang bagus duduk. Kenapa? Karena di dalam riwayat Nabi itu ya bulu fi ya subatatil qaum itu dengan berdiri. Nabi pernah diriwayatkan sekali. Ya. Yang penting itu tidak tercecer apa? Kepakaian terus dipakai sholat. Dan ini menyebabkan azab kubur. Ya. Jadi perlu digarisbawahi azab kubur yang tadi yang gara-gara banyak, karena Nabi mengatakan istanzihu minal baul. Kalau kalian pipis itu betul-betul bersihkan. Fa inna amatal ahli qabr yu'adzabuna min, karena kebanyakan penduduk kubur diazab gara-gara tadi pipisnya tadi tidak bersih ya. Jazakumullah khairan. Gimana Mas? Ada yang tanya? Saya mau tanya. Iya. Ya Pak jawab. Bisa ya? Karena kita dari awal cerita bahwa pengajian saya dengan kan saya dengar banyak
yang kali sama positifnya kebaikan yang sudah kita lakukan. Nanti pada akhirnya wawalam pada alam selanjutnya di mahsyar kemudian di mizan, ternyata timbangan kita naudzubillah, ternyata timbangan kita tuh lebih sedikit untuk kebaikannya. Pada akhirnya kita belum bisa ke surga. Apakah kita masih ada kesempatan untuk bisa ditolong ke surga setelah kita masuk ke dalam hati? Padahal kita juga Islam seperti dengan katakan KTP atau Islam apapun, kita sangat menyadari bahwa ketaatan kita pada Tuhan itu sangat sedikit. Kita lebih senang dengan dunia dan segala macam, hingga mungkin lupa dengan persiapan untuk akhirat. Intinya, apakah kita masih bisa ada kesempatan untuk bisa diberikan pertolongan oleh Allah ketika kita sudah masuk dalam neraka, karena timbangan kita sangat. Terima kasih, Pak. Ya. Ini juga pertanyaan sebagai renungan bagi kita semua, ya. Pertanyaan yang ya artinya kita menyadari bahwasanya nanti memang akan ada saatnya, bahwasanya Nabi juga mengatakan bu'ithu ana wasa'ah kahatain, saya diutus oleh Allah dan kiamat itu ukurannya antara jari telunjuk dan jari tengah. Kenapa? Artinya dekat. Dan sesuatu yang dekat itu, artinya kalau dekat itu kan sesuatu yang akan datang itu dekat, dan sebenarnya dekat. Nah, kalau seandainya kita sudah ditimbang, kemudian kebaikan kita lebih sedikit, keburukan kita lebih banyak, apakah kemudian kita pasti masuk neraka? Itu belum tentu. Memang kalau dalam kamus itu kan masuk neraka, ya. Tapi ada beberapa faktor. Makanya kalau seandainya pertanyaannya apakah masih bisa masuk ke surga, ya masih. Wong itu aja belum tentu masuk neraka. Kenapa? Karena kadang-kadang ada ya faktor-faktor yang bisa kemudian mengangkat kita masuk surga. Pertama, rahmat Allah. Jadi Allah itu rahmatnya luas. Sebelum kita minta syafaat kepada Nabi, kepada orang lain, rahmatnya Allah itu lebih luas. Bisa saja kemudian Allah dengan rahmatnya itu mengampuni dosa kita dan memasukkan ke surga. Itu pertama. Meskipun timbangan buruk kita lebih banyak, tapi kita itu orang yang baik. Artinya akidah kita kuat, tauhid kita benar, tauhid kita lurus, tidak seperti tauhid yang kemudian kecampuran syirik dan yang lainnya, itu masih bisa mendapatkan keselamatan. Dalam hadis yang panjang disebut oleh para ulama-ulama agama Islam kita dengan hadis kartu, namanya hadis bitokoh. Mungkin panjenengan sudah pernah dengar hadis kartu, ya. Bukan kartu remi itu ya. Tapi hadis kartu. Saya boleh menyebutkan hadis ini, ya. Gak apa-apa ya? Saya sebutkan hadis kartunya. Jadi gini, Nabi mengatakan innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq. Allah akan menyelamatkan satu orang pada hari mahsyar di depan semuanya makhluk. Fayunsaru alaihi tis'atun wa tis'ina sijilan. Dibentangkan di depannya 99 catatan gulungan amal. Kullu sijil maddal basar. Setiap catatan amal itu sepanjang mata memandang isinya maksiat. Berapa jumlahnya catatan amal? 99. Setiap catatan sepanjang mata memandang isinya maksiat. Maka Allah kemudian heran. Allah tahu. Allah Maha tahu. Tapi Allah bertanya seperti seorang murid yang ditanya gurunya. Gurunya tahu, tapi dia ingin mengetes muridnya, ya. Ditanya, pertanyaannya, hal zalamaka katabati al-hafidun. Hei fulan, apakah malaikatku pencatat amalan ini mendolimi kamu? Kamu melakukan maksiat 10 kali dicatat 100 kali gitu. Sampai seperti itu. Kata dia, lah, tidak. Dikatakan lagi, hal laka udrun, atau kamu punya udur? Lah, ya Allah. Ditanya lagi, hal indaka hasanah, apakah kamu punya kebaikan satu saja? Maka orang ini terdiam. Ayubatur rujul. Dan Allah mengatakan, bala, innalaka alayya hasanah, kamu masih punya satu kebaikan. Fayukhraju minhu bitaqatan, dikeluarkan kartu tulisannya la ilaha illallah.
ini kebaikanmu satu kartu, yaitu la ilaha illallah. Keburukannya berapa? 99 catatan amal, semuanya sepanjang mata memandang isinya maksiat. Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, ma hadhil bitaqah, ma hadhihi sijilat. Ya Allah, apa gunanya satu kartu ini dengan 99 maksiat yang semuanya panjang sepanjang mata memandang? Kata Allah, innaka lan tudlamul yaum. Hari ini gak ada kedoliman. Maka diletakkan 99 gulungan amal di timbangan. Kemudian kartu la ilaha illallah di timbangan. Ternyata lebih berat la ilaha illallah. Dan semua kita yang agamanya Islam itu pasti punya kartu la ilaha illallah. Tapi kata ulama, setiap kita beda ukuran la ilaha illallahnya, beratnya beda. Semuanya punya, tapi beratnya beda. Ada yang punya la ilaha illallah tapi dengan satu dus super udah. Ini masalah akidah tauhid. Makanya kalau akidahnya lurus benar-benar akidahnya murni, tidak pernah tergantung kepada orang lain, tak tergantung kepada bosnya. Dia tidak pernah mengatakan, ya artinya saya kalau seandainya bukan karena Pak Polisi, rumah saya sudah dicuri. Ini termasuk perkataan sebetulnya kurang benar. Padahal kita sudah sering mengatakan begini. Kalau bukan karena Pak Dokter, anak saya sudah meninggal. Siapa yang buat meninggal anak Bapak? Allah atau Pak Dokter? Ini kalau yang mau benar itu. Kalau bukan karena Allah, kemudian Pak Dokter, anak saya mungkin sudah meninggal. Kemudian beda dan. Kalau dan itu sudah sama. Pak Joko dan Pak Rudi masuk ke masjid, ya dan berarti bareng. Tapi kalau Pak Joko masuk masjid, kemudian Pak Rudi, berarti ada selang. Ya. Makanya masalah belajar tauhid, masya Allah penting sekali Pak. Orang yang tauhidnya murni kepada Allah, lurus bagus, meskipun dia punya dosa-dosa, dosa ini akan terbakar dengan sinarnya tauhid. Ya. Maka masih keselamatan. Nah kalau tauhidnya ringan gimana? Sedangkan dia masuk banyak amal buruknya. Barangkali ada orang yang berikan syafaat, Nabi Muhammad berikan syafaat, kemudian teman-temannya muslim berikan syafaat, maka bisa naik surga. Kalau seandainya nggak ada yang berikan syafaat, maka masuk ke neraka sampai kemudian amal buruknya habis, kemudian nanti diambil oleh Allah, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian mereka akan tumbuh lagi, kemudian dimasukkan ke surga. Tetap akan bisa dimasukkan surga selama dia masih memiliki iman. Memiliki apa? Iman. La ilaha illallah. Jadi masih ya, kecuali kalau memang munafiknya itu munafik murni. Artinya bukan munafik amal. Munafik murni itu karena dia takut, dia masuk Islam itu karena takut nanti dipenggal. Kalau nggak dipenggal nggak masuk Islam. Akhirnya dia cuma menyembunyikan kekufuran. Hatinya kufur tapi lisannya beriman. Ini dia nggak mungkin. Ini bahkan yang tadi yang mau naik mati. Nah ini sama yang sudah dimasukkan duluan orang kafir. Orang kafir itu gelundung Pak, dimasukkan itu gelundung. Sedangkan jahanam itu panjenengan ngerti dalamnya. Nabi pernah duduk-duduk gini bersama sahabat. Tiba-tiba ada suara geludak. Nabi mengatakan kepada para sahabat, tahu nggak apa itu? Dijawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Itu batu diceburkan ke neraka jahanam. Mundu sab'ina kharifan, semenjak 70 tahun yang lalu baru sampai. Artinya dalam banget. Orang kafir didulukan, jeburkan ke jahanam, gelundung. Dan dalam riwayat sampai gelundung itu kemudian giginya segede gunung Uhud. Kenapa penduduk neraka dijadikan gede? Ada yang mengatakan supaya adabnya lebih terasa. Nah orang munafik yang ketika itu masih harus kemudian masuk ke tempat yang gelap, baru masuk ke neraka, tapi dia langsung cepat ke nerakanya, gak gelundung. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina fit darkil asfal. Sungguhnya orang munafik itu di neraka yang paling dalam di jahanam. Itu kalau munafiknya munafik beneran, munafik kepercayaan. Artinya munafik kepercayaan itu dia cuma pura-pura Islam, pura-pura. Artinya dia memiliki agama yang dia simpen tapi disembunyikan. Nah kalau munafik amali itu ya dia Islam tapi malas beramal. Nah ini masih artinya masih memiliki kita, dan mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Mau tanya? Ya silakan. Atau ini dulu, ini yang duluan. Tapi ini ya ini. Oh iya. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Soalnya ini
Gas ya. Pas aja ininya. Gas ya. Tanya ringan aja kan. Tanya gini. Kalau kita katakanlah pakaian kita najis ya. Mungkin habis kerja bakti kena kotoran. Terus pada waktu itu kita harus melaksanakan sholat. Itu gimana? Apa kita tetap sholat? Apa kita nanti dulu kan? Pada waktu itu sholatnya sudah mau habis. Cuma itu aja yang ringan-ringan aja. Ya, terima kasih, pertanyaan yang penting sekali. Ya. Ini termasuk perhatian kita kepada sholat. Jadi perlu perhatian dan garis bawahi, kotoran dan najis itu beda. Ya. Najis itu jelas. Dalam bab pertama kali fikih yang kita ajar itu najis. Kenapa? Karena yang pertama kali yang akan kita sholat itu ya wudhu. Nah wudhu itu batal gara-gara najis. Maka pembahasan fikih pertama kali anak-anak atau sekolah di mana saja pasti masalah najasah. Najis. Apa itu najis? Najis itu yang keluar dari dua lubang. Ya. Najis kotoran manusia, baik itu berupa cairan atau berupa ya kotoran tadi itu baru najis. Nah kalau kotoran-kotoran binatang gimana? Ya, itu kan kotoran juga, itu juga tidak dikatakan najis mutlak. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i, madhab kita orang Indonesia, itu semua kotoran binatang itu diartikan najis. Tapi Imam Ahmad, Imam Malik, ya, kotoran-kotoran binatang yang bisa dimakan dagingnya itu tidak najis. Contohnya apa itu? Sapi. Kenapa kok gitu? Ya karena Nabi pernah sholat di kandangnya sapi, di kandangnya unta dan di kandangnya apa? Kambing. Ini pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam. Tapi Imam Syafi'i mengatakan najis. Tapi sekali lagi tidak semua kotoran yang menjijikkan itu najis. Ya. Contohnya apa? Upil, ada umbelnya, jijik nggak? Kamu gini kan terus kamu asalnya najis? Enggak. Apalagi sekedar kemudian hanya habis kerja bakti kena kotoran-kotoran biasa, itu tidak najis. Tapi kalau sudah yakin bahwasanya itu adalah pipis atau kotoran manusia, itu baru kemudian najis. Nah kalau sudah waktunya dekat habis, kok hanya kotor biasa, tanah, debu, itu suci malah debu itu. Makanya ulama-ulama kalau kita ada berjalan gitu ya, terus ada gelander, terus kena air itu, nggak usah tanya-tanya ini air apa, sampai di situ di bab fikih itu. Kenapa? Karena kalau sudah tanya-tanya itu takutnya untuk pipis, akhirnya syubhat, akhirnya gini-gini. Dah, kok yakin kotor apa cairan awalnya itu nggak apa-apa. Ternyata itu kok pipis, ya itu bau kan, ada baunya gitu. Jadi bisa dipahami ya, kotoran penting, harus mengetahui kotoran atau enggak. Ya kotoran sama najis beda. Yang kotor belum tentu najis. Tapi najis ma yakhruju min sabilain, apa yang keluar dari dua lubang manusia tadi dan juga beberapa binatang yang kalau madzhab Imam Syafi'i yang batal kayak cicak itu ya, tainya kalau menurut Imam Syafi'i batal. Tapi Imam Syafi'i memiliki kaidah kalau cicaknya tainya banyak ya, itu ada kaidahnya. Apa kaidahnya? Ya, idza dhaqa ittasaat. Karena sudah banyak sekali darurat susah, maka hukumnya menjadi apa? Menjadi ringan. Ya boleh gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak dan mudah susah ini akhirnya darurat ya. Tapi kalau imam-imam yang lainnya tidak semua kotoran itu, kotoran binatang itu najis, apalagi yang bisa dimakan apanya? Dagingnya. Kayak ayam ya, burung yang bisa dimakan yang halal ini, mereka itu madzhabnya Imam Ahmad itu tidak najis, wallahu alam ya. Jadi apa namanya, tetap kita melakukan sholat. Iya, ya apalagi waktunya sudah dekat, mepet ya, tidak harus ganti dan mandi dulu, yang penting kita wudhu ya, sudah ini. Nah kalau waktunya masih banyak, kita pengen yang enak aja. Enak, yang pengen yang enak artinya kita pengen ibadah yang khusyuk itu. Karena saya sendiri kalau sholat di pinggirnya orang yang bau itu ya jadi nggak khusyuk kan gitu, jadi nggak enak gitu ya. Sudah Pak ya? Ya, padahal. Gini Pak Ustaz, saya mau tanyakan ini di surat Al-Zalzalah, Fa'amay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang saya tanyakan dulu, apakah itu kan istilahnya hukum Allah yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran kalam Allah, itu apakah berlaku di dunia atau berlaku di akhirat saja? Itu artinya apa? Famay ya'mal, faman mongko sopone wong. Faman maka siapa? Ya'mal yang beramal. Mithqala dzarratin sebesar bijinya. Mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji kebaikan itu akan dilihat oleh Allah. Ya di dunia dan di akhirat dilihat oleh Allah. Ini kan cuma dilihat. Artinya di situ ada CCTV, dilihat dan ditulis. Bahkan meskipun di atas langit, di bawah bumi yang paling dalam, di atas batu katanya, ya bunayya, intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, nasihatnya oleh ulama yang bukan ulama ya, ahlul hikmah katanya, namanya Luqman. Dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman, ya. Sangat bijaksana, ada yang mengatakan nabi, ya. Ya bunayya, anakku, intakum mithqala habbatin. Kalau seandainya ada sebesar biji yang paling kecil, ya. Fi khardal intakum mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhra, itu berada di dalam batu yang sangat dalam, atau di langit, atau di dalam dasar bumi, ya tibiha Allah, pasti akan didatangkan oleh Allah. Kenapa? Karena dilihat oleh Allah, baik buruk atau ya bagi, artinya di dunia dilihat dan di akhirat akan didatangkan, diperlihatkan. Ini loh, kamu dulu melakukan ini meskipun sekecil. Maka sekarang ini niat kita, ya, niat kita sudah ikhlas beritikaf karena Allah, bukan karena kemudian Pak Ketua, bukan karena siapa-siapa. Benar Pak, artinya niat itu nilai yang sangat kecil menjadi besar, dan nilai yang besar jadi kecil gara-gara niat. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya, rubba amalin saghirin tukabbiru niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Banyak amalan besar jadi kecil enggak bernilai gara-gara niat, dan banyak amalan kecil jadi besar gara-gara niat. Orang naik haji, besar amalan itu, tapi niatnya gara-gara diajak suaminya, dibayarin ibunya, akhirnya dia haji gara-gara diajak. Itu kan gara-gara ajak. Itu wasilah Pak. Tapi ketika kita iktikaf di sini, itu kita harus tata hati kita, niat kita karena Allah. Ini wasilah. Saya diundang, wasilah. Saya insya Allah tahun tanggal 28 berangkat umroh, 28 Agustus. Ini saya berangkat umroh, diumrohkan kantor. Artinya kantor ini wasilah. Begitu saya umroh, niatkan untuk Allah. Kita juga ini diundang, diajak Bapak Ketua kita. Itu wasilah. Sampai di sini kita lakukan, ya kita tajridun niyyah, memperbaiki niat. Nah, baru kemudian dicatat. Mau besar, mau kecil, semua dicatat. Apakah itu ikhlas karena Allah atau tidak? Atau gara-gara kita takut kalau nggak ikut nanti kemudian atau kemudian itu tergantung dengan. Makanya seorang perempuan, dia gara-gara niat, dia minum, gara-gara haus banget dia minum, ngambil air, semua sudah tahu hadis ini. Kemudian dia keluar sudah lega, tiba-tiba melihat anjing menjulurkan lidahnya ke pasir, saking hausnya dia mengatakan, Masya Allah, ini kan apa, anjing kehausan seperti saya haus. Akhirnya dia turun lagi, ambil sepatunya, kemudian dicidukkan, dibuat minum anjing. Dengan itu kata Nabi, pelacur itu masuk surga. Padahal cuman ngambil apa? Air. Siapa yang ngambil? Pelacur. Yang dikasih minum siapa? Anjing. Nah, apalagi panjenengan orang muslim mau bantu orang muslim dengan ikhlas, pahalanya nggak lebih gede. Ya. Lo pelacur aja lo mau bantu ya anjing, bukan manusia. Yang dibantu itu siapa? Anjing. Masya Allah. Ya. Tapi itu kalau ikhlas. Tapi ada orang haji malah nggak kemudian menjadi ini. Ada orang yang sedekah banyak juga tidak menjadi pahala karena nilai keikhlasannya kurang. Ya. Cukup ini satu lagi. Munafik. Masya Allah. Awakmu munafik. Boleh. Aku takut jawab.
ciri-cirinya tadi kan ikut nggak sholat subuh jamaah sama sholat isya. Nah, itu kan ciri-cirinya. Kalau subuhnya enggak, Ustaz, itu tergolong apa, Ustaz? Kisahnya iya. Enggak, jadi saya bilang ya. Subuhnya ini yang beratnya tuh waktu. Iya. Jadi itu maksud saya tadi, memang Nabi mengatakan afdhalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatul fajri. Salat yang paling berat atas orang munafik itu salat isya dan salat fajr. Ya, artinya bukan kemudian kalau ngomong masalah munafik itu kita semuanya merasa. Makanya para sahabat Nabi dia mengatakan adraktu thalathina sahabiyan. Ini sampai sahabat loh. Ini pertanyaan bagus lah sebenarnya. Kita bahas masalah bab munafik itu kita nggak menyuduh siapa-siapa sebenarnya. Kenapa? Karena kita semua itu harus kemudian meraba sendiri. Sampai dia Ibnu Abi Malikah, seorang tabi'in besar, dia mengatakan, saya mendapati 30 sahabat Nabi yang masih hidup. Karena dia kan tabi'in yang masih kecil, tapi masih menangi 30 sahabat Nabi. Semuanya itu takut dengan kemunafikan. Jangankan sahabat, Umar bin Khattab, Pak, saya ceritakan, Nabi itu memiliki sahabat rahasia. Jadi kalau panjenengan kan biasanya punya teman, tapi rahasia kita ditampung sama dia. Nabi juga punya satu sahabat, namanya ya Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi rahasia, dia diberikan oleh Nabi nama-nama orang munafik. Begitu Nabi sudah meninggal, Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah. Dia tanya kepada Hudzaifah bin Yaman, wahai Hudzaifah bin Yaman, apakah Nabi menyebut nama saya dari golongan orang-orang munafik? Saking takutnya dia, pengen tanya ada nggak gitu. Kata aku Hudzaifah, ini rahasia. Ini khalifah yang tanya, khalifah gitu. Apakah ada? Coba saya tunjukkan nama-namanya. Nggak dibolehin sama Hudzaifah. Lah kalau nggak dibolehin, dan nama saya ada nggak? Nggak ada, tapi jangan tanya lagi. Setelah itu semua sahabat lihat kalau ada orang mati nggak disolati Hudzaifah, maka semua yang rata-rata nggak sholat. Kenapa? Karena orang munafik itu nggak boleh disolati. Sampai gitu. Artinya para sahabat itu juga takut munafikan. Karena kita manusia, wajar. Tapi berusaha bagaimana sih kita itu menjauhi sifat-sifat munafik. Karena subhanallah, siapa yang aman dari dirinya itu kemunafikan, itu menakutkan. Karena kita manusia. Maka ya tadi, ya kalau seandainya berat, subuh itu berat, yang mungkin belum dibiasakan. Kita sudah tahu juga bahwasanya sholat subuh ini sholat yang lain daripada yang lain, disebutkan di dalam Al-Quran juz 15 ya. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Semua sholat kan disaksikan, benar. Tapi kalau sholat subuh disaksikannya, kenapa? Karena kata Nabi SAW, ya ta'aqabani fikum malaika. Ada dua malaikat ya, di malam dan siang. Malaikat itu sip-sipan. Ada malaikat siang, ada malaikat malam ya. Jadi malaikat itu ganti-gantian. Nah kalau subuh itu yang malaikat siang, malaikat malam itu naik ke atas, ganti malaikat siang yang ke atas. Kemudian ditanya oleh Allah, dan Allah mengetahui, "Madza kaifa taraktum ibadi?" Malaikat, bagaimana kau tinggalkan hambaku? Dijawab, "Ataituhum wa hum yusallun." Saya datang dia sholat, saya tinggalkan juga dia sholat. Ya. Sholat apa? Subuh. Dan sholat subuh ini lain, benar-benar sholat lain. Maka perlu kemudian kita biasakan. Nah kalau seumpama kok karena sangat kerjaan berat, kemudian ngantuk luar biasa sampai bangun jam 7 atau jam 10, sholat apa enggak? Tetap sholat, Pak. Benar, tetap sholat ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, man nama an sholatin, siapa yang tertidur karena sholat, au nasiya anha, atau terlupa, fal yusalliha, maka tetap harus sholat idza dzakaraha, ketika dia ingat, ketika dia bangun. La kafarata illa dzalik, gak ada kafarahnya, gak ada gantinya kecuali itu. Jadi kalau kita lupa sholat ya, atau tertidur sampai kesiangan, tetap langsung bangkit, wudu dan sholat. Jangan sampai ditinggalkan ya. Nah kalau ini ya usahakan sholat subuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Termasuk
ya musyarakah, artinya hiduplah ini. Berarti kamu gak jadi munafik. Gimana Mas ya? Ono kenalan om Gerus. Atau cukup dulu? Ya, sudah 2, 3, 4, ayo. Mohon dijelaskan klasifikasinya najis tadi dan diperjelas. Terus cara menghilangkannya bagaimana? Masya Allah, ini berat ini. Sangat penting soalnya. Terima kasih. Lulus. Ya, ada najis. Ya jelas najis itu kan beda-beda. Ada memang najis yang diarani najis apa? Najis mughalladhah. Ada najis mukhaffafah. Ya. Ada najis yang sekedar diusap itu sudah selesai. Seperti apa? Yang pipisnya anak kecil. Ada yang mengatakan laki-laki gitu, yang masih belum makan makanan lain. Nah, ya jelas kalau seandainya kena pipis ya. Ini memang penting sebetulnya, tapi ini pelajaran ya. Ibaratnya kita belajar kayak kena sarung gitu ya. Sarung kemudian sarung ini kena kotoran. Mungkin dengan kita seret dengan ya ada, tapi orang Indonesia ya cici. Kalau orang-orang di zaman Nabi itu dengan kena debu lama-lama itu juga bisa suci sampai seperti itu. Tapi kita kan bukan gitu ya. Kita kan ya cukup bisa dengan itu, bisa dengan kemudian kita cuci langsung dengan air ya. Ya kita lebih pilih biasanya dengan air. Kalau sudah baunya, warnanya sudah hilang ya sudah suci ya. Zaman sekarang Masya Allah gampang. Kalau zaman Nabi masjid itu masih apa? Masih pasir. Sehingga ketika ada orang Badui tiba-tiba ke masjid, kencing di pojokan masjid, para sahabat marah, gimana masjid dikencingin? Mau dipukul kan? Tapi dia kan orang Badui, orang pedalaman, nggak ngerti. Ya, kalau dipukul akhirnya Nabi melarang, jangan, biarkan dia kencing. Setelah selesai kencing, ya sudah dibiarkan, diberitahu ini masjid nggak boleh kencing. Ya, akhirnya dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamni ghairina ahada. Ya Allah, ampunilah aku dan juga Nabi Muhammad. Jangan ampuni aku selain aku dan Nabi Muhammad. Yang lainnya itu disuruh. Kenapa? Karena dia merasa baiknya Nabi Muhammad itu enggak mau mukuli saya. Yang lainnya mau mukuli dia. Nah, kalau dipukuli itu kan dia lari kan? Tipisnya kan kemana-mana. Nah, akhirnya dia fokus di situ dan Nabi meminta 1 timba kemudian disiram. Itu kalau di tanah. Tapi kalau di karpet begini, ya sudah dikasih air dan kemudian dikeringkan, dicuci, gitu aja ya. Jadi itu yang mukhaffafah, itu yang biasa. Nah, kalau yang mughalladhah beda lagi. Ya seperti kayak apa? Ya, seperti najisnya anjing. Ya, najis anjingnya ini berarti apa? Ya. Kalau idza walagha al-qalbu fi ina'i ahadikum, kata Nabi, kalau ada anjing yang menjilati wadah-wadah kalian, falyaghsilhu sab'an, maka cucilah dengan 7 kali. Ya. Wa afiruhunna biturab. Kemudian yang terakhir dengan apa? Tanah. Itu ada. Tapi kita jarang ada anjing. Nah, saya tanya, khamr, minuman keras, najis apa enggak? Najis apa enggak? Yang pernah belajar ini? Ya tergantung. Iya. Tidak. Khamr, ya. Tidak. Dalam Al-Quran, fastanibur rijsa minasyaitan. Ada namanya khamr, itu alkohol, maksud saya alkohol. Najis apa enggak? Tidak. Tergantung. Kenapa tergantungnya, Pak? Kalau untuk apa namanya, itu mau bagi orang yang mungkin nggak diperbolehkan. Oh, ini bukan masalah minumnya kok ini. Najis apa enggak? Ya, tapi betul. Kalau saya nggak najis, soalnya semuanya itu kan bersih juga kan itu. Bukan dari kotoran, dari kencing, dari itu. Iya. Kuat ini pendapatnya. Jadi apa ini alkohol itu najis, tapi najis maknawi, bukan zatnya yang najis. Dalam Al-Quran juga disebutkan. Berarti kalau seandainya kita bersuci kena alkohol najis enggak? Enggak. Tapi itu najisnya najis maknawi, artinya maknanya alkohol itu najis, tidak boleh kita konsumsi, najis gitu.
Memang disebutkan dalam Al-Quran, patung itu juga najis. Tapi patung ini najisnya najis maknawi, bukan zatnya. Kalau kotoran kayak kotoran manusia itu zatnya memang najis dan menajiskan. Itu juga masalah najis dalam Al-Quran ya. Artinya khomer itu najis tapi najis maknawi, najis maknawi. Karena ada orang yang nggak mau pakai parfum, pakai alkohol. Saya nggak mau pakai parfum alkohol itu najis ya. Itu sebetulnya bukan pernah saya dikasih banyak parfum gitu kan ya. Maksudnya artinya ini Ustaz kasih. Lah kenapa Bu? Alkohol kan maksudnya ada alkoholnya berapa persen. Nah, tapi itu najisnya bukan najis yang zatnya tadi, tapi itu maknawi. Jadi boleh saja ya. Masya Allah. Cukup? Ya, agak terakhir mungkin ya. Nah, kalau itu disebutkan terakhir di sini mungkin. Enggak apa-apa. Soalnya najis bukan najis zatnya. Najis secara makna. Makna. Ini mengenai sholat sama najis juga ini. Kalau kita waktu-waktu tertentu kan kita mau pengen pipis, pengen buang air besar, terus kalau subuh itu biasa kan kita secara hajat biasanya kita ke belakang. Terus bagaimana kita menyikapinya untuk kita menahan dulu karena waktunya mepet, apa kita lebih baik buang aja dulu seperti itu? Karena berhubungan dengan khawatirnya waktunya. Ya. Yang menurut saya yang benar itu karena ada riwayat la yusalli ahadu, janganlah kalian sholat wa huwa dafi'u, dan dia itu sedang menahan al-ahbathain, dua yang susah, yaitu pipis dan buang air besar. Ya karena kalau ditahan bisa kemudian gak khusyuk. Iya kalau dia normal. Karena saya punya jamaah haji. Jamaah haji itu kan kalau di Madinah ada namanya arba'ina, pulang 40 hari gitu kan. Nah syaratnya kan nggak boleh terlambat takbiratul ihram ya. Akhirnya dia nunggu mulai dari maghrib sampai isya. Menjelang isya pengen pipis ya dia tahan, karena umurnya agak tua akhirnya malah nggak bisa pipis, nggak bisa keluar gitu, harus dikateter gitu. Gara-gara apa? Nah dia bisa tapi sholatnya nggak khusyuk. Begitu selesai sholat langsung ngajak keluar, pengen pipis malah nggak pipis, masya Allah langsung kunci. Jadi makanya ada riwayat tadi benar. Jadi makruh ya untuk sholat kemudian dia menahan dua yang tadi. Ya maka lepaskanlah saja. Kecuali kalau memang ya lepaskan dulu dan itu nggak menjadi masalah, nanti bisa sholat ya. Yang untuk itu karena ya panggilan alam sih, kalau ditahan malah kemudian nggak khusyuk ya. Dan agama kita, agama Islam itu secara akal logis itu masuk ya, sangat logis agama Islam kita itu betul sangat logis. Ya, insya Allah kita masih ada agenda yaitu baca Al-Quran. Ya, saya ingatkan pada diri saya khususnya di hari Jumat yang Nabi mengatakan barang siapa yang membaca Al-Kahfi maka dia akan mendapatkan sinar dari Jumat ini sampai ke Jumat yang akan datang. Dan kita bisa baca ya bisa 1 juz Al-Kahfi, mau baca Yasin, mau jawab apa, atau 1 juz dibagi bersama-sama atau bagaimana, wallahu alam, itu nanti bisa kita lakukan. Yang penting kita sudah niat iktikaf, diam kita ya di masjid ini mengingat berzikir, tidur kalau sudah niat iktikaf itu argo pahala sudah berjalan ya. Argo pahala sudah berjalan karena iktikaf sendiri itu adalah ibadah, apalagi kita hidupkan membaca Al-Quran, kajian seperti ini itu sudah plus semuanya. Jadi Masya Allah saya sangat bersyukur bisa bersama-sama ini ya, mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang ikhlas ya. Ini hari Jumat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf sebesar-besarnya kalau seandainya dalam penyampaian mungkin enggak begitu mengena atau kemudian kasar. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.